Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian nih ya, gimana caranya memilih investasi yang benar-benar cocok buat sebagian orang nih. Karena ada yang bilang lebih baik fokus ke satu perusahaan tapi dalam jumlah besar dibandingkan lebih fokus ke berbagai banyak perusahaan tapi dengan jumlah kecil. Nah, ini masih banyak problem atau masih banyak dari pendapat si A, si B, si C yang benar-benar bingung ya untuk kita memilih fokus kemana nih. Apalagi untuknya khususnya pemula ya kan pasti banyak kayak nasihat-nasihat dari YouTube atau media sosial. Oke, ini jadi gue kasih tahu dulu di awal ya. Karena setiap kita mau investasi karakter orang tuh beda-beda ya. Insting orang beda-beda, kemampuan orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan rata nih. Harus sama kayak si A dan si B, si C. Jadi kalian bisa ambil dari sisi yang benar-benar kalian cocok nih ya. Yang pertama sih logikanya gini, kita investasi di satu perusahaan ya dalam jumlah besar dan kita untung profit yang lumayan di situ. Nah, tapi nggak semua sesuai kenyataan seperti itu. Kadang ada yang pihak B ya, yang sama-sama pihak A nih, yang investasi di satu perusahaan dengan jumlah besar, tapi nggak seprofit sama yang A, malah ada yang rugi, kecil, untungnya kecil ya. Nah, tapi ada juga yang pihak C, yang investasinya berbagai banyak perusahaan, untungnya besar semuanya, tapi ada juga sebaliknya yang kecil. Nah, dimulai dari mana? Untuk kalian untuk pemula yang masih bingung, cobain fokus di satu aja. Ini tergantung modal ya. Kalau kalian modal minim ya udah satu aja dulu satu perusahaan. Kalian sembari belajar prosesnya, sembari kalian cek proyeknya dan lain-lain. Nanti keuntungannya kan udah lumayan tuh ya. Kalau kalian udah konsisten ya baru kalian bisa coba investasi ke lain. Tapi ingat, satu perusahaan ini harus benar-benar jadi gitu. Maksudnya jadi dalam artian kalian udah tahu, udah bisa lihat kekurangannya, plus minusnya ya, keuntungannya, profitnya. Kalau kalian udah ada di titik, wah ini ternyata profit cuma segini, ya udah kalian bisa pindah cari perusahaan lain. Nah, ini untuk kalian yang emang benar-benar mau fokus di satu perusahaan. Nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ada minus, ada plus minusnya. Minusnya gimana? Minusnya gini, ketika kalian ngandelin satu perusahaan, meskipun untungnya profitnya besar, nanti kalau satu perusahaannya itu amit-amit pahit-pahit ada masalah, entah itu rugi, entah itu ada yang perusahaannya bangkrut, gulung tikar, kan kalian bakalan nggak ada pemasukan lain ya dari investasi lainnya, dan kalian bakal rugi dong di situ, bakalan benar-benar kehilangan uang kalian. Nah, itu minusnya. Kalau plusnya ya kalian emang profitnya lebih besar kalau kalian fokus di satu perusahaan. Modalnya juga, apalagi modal yang masih kayak belum besar banget ya. Ibaratnya modal satu dikumpulin di satu perusahaan, untungnya itu bakalan besar ya. Tapi ada plus minusnya yang tadi gue kasih tahu. Jadi kalian terima apa enggak, itu seterah kalian, resiko yang nanggung kalian masing-masing. Lalu lanjut ke yang banyak perusahaan. Nah, di banyak perusahaan ini keuntungannya emang kecil kalau modalnya nggak banyak ya. Kecuali kalau modal kalian banyak ya, kalian satu perusahaan berapa ratus juta, 1 M masing-masing, wah itu untungnya pasti gede. Nah, tapi kalau untuk kita-kita yang modalnya sangat-sangat minim, mungkin kita bakalan dapat keuntungan nggak terlalu maksimal ya. Kalau mau maksimal pun harus melalui proses yang agak sedikit panjang ya. Kita ngumpulin dulu bla 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 nyari uang ya kan buat kita biar investasi di perusahaan A, B, C ini modalnya lebih besar dan keuntungannya juga lebih besar. Nah, ada plus minusnya juga guys. Plus minusnya apa? Plusnya ketika kalian salah satu nih kan ada punya 3 perusahaan yang kalian investasikan nih ya. Nah, tapi satu perusahaan ini ada yang bangkrut atau ada masalah. Keuntungannya belum maksimal lah ya, nggak tahu kenapa turun, sisa 2. Nah, kalian masih agak sedikit lega dong, karena masih ada 2 perusahaan yang masih menghasilkan keuntungan, ya kan? Apalagi kalau keuntungan dari 2 perusahaan ini bisa menutupi yang kerugian yang hilang. Enaknya begitu kalau kalian punya lebih dari satu eh, investasi di perusahaan. Nah, itu plusnya. Minusnya gimana? Ya, minusnya modal kalian harus lebih banyak. Lebih berkali-kali lipat untuk investasi di 3 perusahaan ini. Beda cerita sama satu perusahaan. Karena satu perusahaan ya modalnya cuma, taruhlah kalau satu perusahaan 1 miliar aja udah bisa nguntungin beberapa juta UMR lebih malah di atas ya. Tapi di sini di 3 perusahaan ini kalian harus butuh 3 M. Ibaratnya gitu. Ya, kita bandingin lebih banyak yang investasi di perusahaan. Nah, tapi ada plus minusnya juga jadi dari masing-masing nih. Kalian mau fokusnya kemana itu ya seterah kalian. Tapi ingat tetap harus
pahami kerugiannya. Karena nggak semua orang siap kehilangan, nggak semua orang siap untuk kayak sehari harus rugi segini bla bla bla. Jadi harus nemuin solusi nih. Kalian juga ketika kalian investasi di satu perusahaan aja, modal kalian di satu perusahaan ya kalian harus benar-benar memikirkan solusi ketika di perusahaan ini mandek. Ketika di perusahaan ini lagi rugi, kalian harus ada solusi nih buat nge-backup dana kalian yang di perusahaan si A. Kan karena kalian punya pemasukan cuman dari perusahaan si A, investasi itu. Tuh gak terhitung ya kan? Beda cerita sama orang yang 3 perusahaan ini masih mending. Jadi ada plus minus. Nah, masing-masing sih beda-beda investasi. Jadi setelah kalian. Terus pasti ada pertanyaan, untuk pemula gimana mulainya? Harus dimulai dari satu, fokus ke investasi satu perusahaan atau produk, atau berbagai banyak perusahaan. Gini, kalau kalian belum paham, masih kayak ngeraba, cobain semuanya. Berbagai banyak perusahaan. Sebenarnya nggak ada yang salah. Jadi gini, ketika kalian coba ini, kalian bakalan nemu momen di mana, wah gue enak banget di perusahaan ini nih. Gue udah tahu sela-selanya, gue udah tahu gimana kalau dia lagi rugi gimana, kenapa bisa rugi dan lain-lain. Kalian udah tahu, pokoknya insting kalian tuh udah mantep banget jadi kalian coba nih awal-awal pemula, coba investasi di 3 perusahaan. Nah, dalam 3 perusahaan ini pasti nanti kalian ketemu momen di mana ya kalian suka banget investasi di situ, keuntungannya juga lumayan, terus resikonya meskipun risikonya rendah, tapi ketika ada risikonya juga besar, kalian tuh udah tahu solusinya gimana caranya nge-backup atau biar nggak terlalu rugi-rugi amat. Nah, jadi kalian nanti fokusin ke situ ketika kalian udah tahu. Nah, ketika udah ngebangun satu perusahaan investasi di situ udah lumayan, kalian pindah lagi ke perusahaan yang B. Sama, tetap ya caranya yaitu fokus ke A. Jadi kalau kalian mulai pemula ya udah cobain dulu aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cobain dengan modal kecil tapi jangan cobain langsung babrek-babrek semua modal kalian habisin, jangan. Nanti kalian pasti tahu tuh ruginya gimana, keuntungannya gimana, cara kerjanya gimana, ya kan? Apakah sehat nih perusahaan yang kita investasiin juga sehat, benar-benar bagus track recordnya ya ke depannya dalam jangka panjang ya. Itu kalian bakalan nanti tahu sendiri karena kalian bakal belajar. Prosesnya itu satu kuncinya, yaitu mau belajar. Karena kalau kalian baru mulai aja pengennya langsung untung besar ya susah ya guys ya. Karena semuanya harus kudu belajar pelan-pelan. Prosesnya itu harus emang dijalani, rugi untung itu harus memang dirasain. Jadi kalau kita nggak ngerasain itu ya kita nggak tahu cara nemuin solusi gimana caranya biar bisa meminimalisir kerugian saat kita investasi. Nah, jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya. Untuk kalian nih yang lagi fokus satu perusahaan nggak ada yang salah. Ketika kalian udah tahu banget jelas eh, satu perusahaan kalian yang kalian investasiin terus itu ya udah nggak apa-apa, fokus aja sampai penghasilan lumayan ya. Resiko yang kalian juga udah tahu, udah pernah ngalami kalau rugi segini. Nah, baru fokus ke perusahaan lagi nih satu ya kan, lebih baik kalau kalau gue sendiri lebih baik banyakin pemasukan daripada pengeluaran. Salah, lebih baik banyakin sumber pemasukan daripada gue harus lebih irit lagi. Ngerti nggak? Maksudnya gini kayak kita tuh bukan nggak irit itu bagus. Maksudnya hemat bukan irit. Hemat itu bagus. Karena setiap tahun kan kita kalau gaji kita cuma kayak UMR taruhlah 4 juta. Setiap tahun kan produk-produk bahan pangan ya kan beli untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada kenaikan. Nah, entah itu BBM, bensin. Nah, masa kalian mau bertahan cuman di penghasilan UMR aja? Kalau gue begitu, nggak akan bisa. Kalian meskipun udah hemat-hemat banget, tetap yang salah tuh bukan kalian yang kurang hemat, tapi yaitu sebuah kenaikan ya dari BBM, eh, yang apa lagi pangan ya kan yang buat kita masak-masak bumbu dan lain-lain itu kan pasti naik ya setiap tahun atau apa periodenya, jadi ya gaji kalian juga harus dimaksimalin. Mau nggak mau kalian update penghasilan kalian, kalau nggak kalian update gaji kalian lebih besar yaitu kalian cari sumber penghasilan lain untuk nambah-nambahin. Nah kalau gue begitu, oke. Jadi dari sini kita tahu nih harus mulai dari mana dulu untuk pemula. Ya udah untuk pemula cobain aja semuanya dengan modal kecil, kalian nanti nemu deh pastinya satu produk investasi yang benar-benar cocok buat kalian ya. Dan untuk kalian yang udah fokus ke satu perusahaan, coba lagi buka investasi lagi yang lain ke perusahaan yang lain yang penghasilannya lumayan juga untuk meminimalisir resiko salah satu perusahaan kalian bangkrut investasinya ya atau rugi. Oke?
Mungkin cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue Henry GV atau bisa langsung di kolom komentar video. Kalau kalian mau belajar trading bisa langsung masuk grup gue aja gratis. Di situ nggak ada biaya apa-apa dan disclaimer di sini hanya sekedar info. Jadi jangan kayak acuan wah gue harus coba nih gue harus enggak juga itu tergantung diri kalian sendiri. Ketika kalian udah siap sama rugi mau ngalamin kerugiannya ya udah sikat aja. Oke. Oke, udah 10 menit dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.